Oke sob, selamat datang di channel Teman Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ada di tempat yang istimewa, yaitu Read Cafe and Library, sebuah konsep baru dari cafe untuk anak muda, tapi juga tetap bisa mendapatkan ilmu di sini. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, seorang ustadz yang sangat kental dengan sejarah di daerah Surabaya. Beliau adalah Ustadz Carlos Abu Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekental kopi ini kayaknya. Sekental kopi. Kopinya kental ini memang ya. Kalau sejarahnya nggak kental, kopinya aja yang kental. Iya Ustadz. Gimana? Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah. Pokoknya harus disyukuri lah sih ya. Iya. Apalagi musim pandemi begini kan. Betul Ustadz. Iya. Nah, kita sekarang udah di tempat yang luar biasa. Wah, benar. Ini dia. Read Coffee and Library. Iya. Buku di mana-mana ya. Buku mana-mana ini. Nah, tadi Ustadz, ngomong-ngomong tentang sejarah. Iya. Nggak apa ya, langsung ini ya. Oh iya dong, Oke. langsung aja. Ngomong-ngomong tentang sejarah, beberapa waktu lalu ada seorang kepala negara, bukan kepala negara kita sih, Oh iya. di suatu negara itu menghina Nabi SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ini Kita Mas, sebut saja ya, iya. Emmanuel Macron namanya. Iya. Presiden Prancis. Presiden Prancis ya. Negara yang nomor 2 paling banyak menjajah di seluruh dunia ini. Nomor 2. Nomor satunya Inggris ya. Gitu ya. Kalau nggak Inggris Prancis itu masa lalu Iya. ya. Masa lalu. Ngomong sejarah tadi Iya, katanya. betul. Iya. Jadi dia memang sepertinya mendukung karikatur yang menghina Rasulullah SAW ya. Bahkan dia dukung itu dengan cara menampilkan karikatur itu di kantor-kantor pemerintahan Perancis. Kantor-kantor pemerintahan ya. Iya, kantor pemerintahan Perancis. Nah, itulah bentuk atas dasar ini kebebasan berekspresi di negaranya dia kan gitu. Ya, tentu kita tidak akan bahas hukum di negaranya Emmanuel Macron itu ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat sejarah, ternyata sejak dulu Rasulullah SAW itu sudah dihina, difitnah, dicaci maki. Ya, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran itu pun banyak ya. Rasulullah dikatakan penyihir, gitu. Rasulullah dikatakan majnun, orang gila. Ya, ada Rasulullah juga dikatakan udah penyihir, pendusta pula, gitu ya. Lain lagi dikatakan sebagai orang yang kena sihir, gitu ya. Jadi macam-macam itu hinaan terhadap Rasulullah SAW. Itu di masa-masa awal dakwah beliau. Ya. Termasuk ketika masa-masa setelah kehidupan beliau. Ya. Itu banyak karya-karya yang menghina Rasulullah SAW, termasuk yang terbaru ya ini. Sebenarnya sejak di Denmark, karikatur di Denmark, kemudian karikatur Charlie Hebdo yang diangkat lagi akhir-akhir ini. Jadi bukan cuma ini saja. Bukan ini saja. Dalam sejarah memang Nabi kita itu ternyata selalu difitnah, dicaci maki, selalu dihina. Iya. Tapi motifnya apa? Ini kan menarik ya. Kenapa mereka mau menghina Nabi kita? Nah, rencana mungkin mereka itu punya niatan supaya umat Islam ini akhirnya abai terhadap nabinya yang mulia. Tidak cinta lagi. Tidak mengikuti lagi, ya kan? Karena kan kita lihat orang-orang Yahudi itu biasa menghina tokoh-tokohnya. Jadi misalnya David, ya kan, Solomon itu biasa mereka hina. Menghina tokohnya sendiri. Tokohnya sendiri, nabinya mereka sendiri. Mereka klaim sebagai nabinya, padahal itu nabi kita kan gitu ya. Iya, Ustaz. Termasuk Yesus, ya. Itu juga mereka hina sendiri. Itu mereka biasa gitu ya. Nah, itu ternyata ketika mereka mau menghina nabi kita dan ketika mereka ingin supaya kita menjauhi nabi kita, mereka nggak pernah belajar dari sejarah. Karena seberat apapun, sekejam apapun hinaan mereka tidak membuat umat Islam menjauh dari Nabi. Ini artinya ada bukti tersendiri. Yang ada justru umat Islam malah semakin cinta sama nabinya, bahkan mereka siap berkorban untuk membela nabinya yang mulia Rasulullah SAW. Ya, blunder buat mereka untuk yang kesekian kalinya. Itu. Beberapa hinaan kepada Nabi SAW itu adalah ada mereka yang mengatakan, bahkan ini yang paling banyak Ustaz, Nabi itu
gila seks Wah, atau Nabi itu pedofil. pedofil. Nah, yang justru kalau sebagai umat Islam ketika kita mendengar itu ada rasa Gimana ya? Kita harus menjawab ini. Iya, benar. Apa jawaban yang pantas benar. untuk tuduhan-tuduhan seperti ini? Benar. Jadi artinya kita gak terima, tapi Betul. kita harus membantah, Betul. menjawab tuduhan mereka itu. Misalnya yang pertama, ya ini agak serem juga ini ya. Coba kita incip dulu ini. Iya, supaya relax. Iya, dari Read Cafe and Library. Jadi Mas Pras, ini kalau kita lihat dalam aplikasi Pusat Kajian Hadis, ini perlu saya sampaikan karena aplikasi ini bisa di-download, ya kan, di Play Store maupun Di Play Store ada ya? Iya, Play Store maupun laptop dan PC gitu ya. Ini jadi aplikasi tentang Sirah Nabawiyah. Pusat Kajian Hadis. Pusat Kajian Hadis, judulnya ini Potret Pribadi Kehidupan Rasulullah SAW. Jadi searching aja potret pribadi kehidupan beliau, itu langsung di-download cuma 29 MB kalau di Android. Ya. Kecil ya? Kecil sekali, tapi manfaatnya besar ya kan? Sampai ke akhirat. Iya jelas, daripada kita download game-game ya gitu ya. Tapi jangan buka HP saya Mas ya. Nanti malah kebuka nanti game-game yang saya download. Nah, itu ternyata ada menjawab. Jadi ada salah satu menu judulnya itu menjawab tuduhan atau sanggahan. Nah, ini coba kita lihat. Ternyata dari aplikasi itu, nah ini sambil kita buka aja, kita buka aja. Jadi artinya supaya kita ilmiah, sekaligus biar teman-teman yang menyimak ini bisa langsung mendownload. Nah ini potret pribadi kehidupan Rasulullah SAW. Jadi nama aplikasi ini ya kelihatan kan ya. Potret pribadi kehidupan Rasulullah SAW. Ini aplikasinya gratis teman-teman ya. Kita lihat nih kajian utama, kemudian ada tuduhan dan sanggahan. Nah, ini dibantah di sini. Iya. Misalnya Rasulullah dituduh sebagai tukang kawin, yang naudzubillah dianggap tukang seks ya kan? Karena memang dalam sejarah istri beliau kan ada 11, dicerai 2, jadi tinggal 9. Iya. Istri mas berapa? Jadi kita nggak bahas itu ya, tapi kita akan bantah ini gitu ya. Jadi kata beliau, ini di aplikasi itu disebut seorang yang disifatkan sebagai tukang kawin itu dibenarkan kalau memang tukang kawinnya itu terjadi sejak muda dan memilih daun muda. Nah ini ya kan? Iya, itu baru tukang kawin ya kan. Jadi sejak muda dia memang nikah, ya kan, dia bolak-balik kawin gitu ya. Terus yang dikawini ya muda-muda tanpa gitu. alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas ya kan. Nah, kalau kita melihat kehidupan Rasulullah, ternyata Rasulullah itu menikah lebih dari satu setelah istri pertamanya wafat. Istri pertama beliau kan ibunda kita Khadijah, dan usia pernikahan Rasulullah SAW dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu 25 tahun. 25 tahun. Iya. Nah, kalau Rasulullah kan menikah usia 25. Kalau tambah 25, 25 Mas. Sekarang usia berapa? 33. 33. Masya Allah. Kok lebih tua saya ya. Tapi wajahnya lebih muda saya kayaknya. Itu dia. Pas berarti Mas itu mengikuti Nabi usia 25 sudah menikah. Kalau saya kecepatan 19 tahun nikah. Iya. Tapi nggak kepengen nikah lagi kan? Belum. Nah, itu jadi ketika ibunda Khadijah wafat, usianya 50 Rasulullah. Kan beliau wafat usia 63 ya? Betul. Berarti 13 tahun sisanya kehidupan beliau, inilah baru beliau berpoligami, alias nikah lebih dari satu. Itu pun ibunda kita janda Ustadz ya? Nah, iya, istri pertama beliau itu janda 2 kali bahkan, ya kan? Nah, kalau disebut tukang kawin, nggak mungkin dong yang dipilih janda, ya kan? Pasti cari yang daun muda. Iya, ya daun muda. Apalagi kemudian 25 tahun pertama beliau menikah dengan ibunda kita Khadijah, itu nggak pernah punya istri lagi. Tidak pernah. Iya. Jadi kalau kita prosentasekan 25 tahun sama 13 tahun, berarti kurang lebih kehidupan Rasulullah itu 65% itu hanya dengan satu istri. Satu istri. Ya, jadi termasuk sunnah ini. Itu sunnah. Berarti 35%-nya baru poligami, istri lebih dari satu. Iya. Makanya kan umatnya kan terpecah 2, Mas. Iya. Betul. Ada yang monogami, satu istri, Betul. itu juga sunnah. Ada yang
poligami. Itu juga sunnah. Walaupun Mas Pras pasti milih yang nggak tahu ya. Yang satu istri jangan minder. Jangan keliru, malah cuman Sunnah juga. iya, masa cuman poligami yang dianggap sunnah, padahal monogami juga sunnah. Nah, kemudian juga dicatat semua istri Rasulullah SAW itu seorang janda yang butuh bantuan dan perlindungan. Ya, semuanya kecuali satu, Aisyah, satu-satunya yang memang istri beliau yang perawan dan yang masih muda. Yang lainnya semua janda yang butuh perlindungan dan udah usia gitu kan. Nah, artinya dua fakta sejarah tadi menafikan tuduhan asumsi miring, bahkan menjadi tamparan balik buat mereka yang menuduh Nabi kita yang mulia. Coba kalau disebut tukang kawin, mana ada tukang kawin yang mau nikah sama janda yang butuh pertolongan, janda yang sudah tua, janda yang punya anak misalnya ya. Kan enggak. Kalau tukang kawin mah maunya ya enak-enak aja. Sama yang muda-muda. Sama yang muda-muda, kaya raya misalnya gitu ya. Itu bukan yang butuh pertolongan ya. Nah, dari sini berarti pernikahan Rasulullah itu ada alasan tersendiri. Ada alasan misi, dakwah, kekerabatan, kekeluargaan dan sebagainya. Itu nggak akan kita bahas lah karena kita perlu membedah kenapa Rasulullah menikah dengan istri yang ini itu pasti panjang banget ya kan. Kita jangan kata kita yang satu aja lah ya gitu ya. Gitu. Jadi ini jawaban tuduhan pertama. Nah, terus yang kedua tadi apa? Pedofil. Oh, betul. Ini juga tamparan keras sebenarnya kan. Artinya kalau umat Islam tidak memahami ini, bisa termakan omongan-omongan orang-orang yang suka memfitnah Rasulullah gitu ya. Kenapa? Karena beliau dianggap kok nikah sama anak kecil kan begitu ya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menikahi ibunda kita Aisyah usia 7 tahun, mengumpulinya usia 9 tahun. Nah, itu disebut pedofil, artinya suka dengan anak kecil. Nah, ini di aplikasi ini juga ada jawaban. Sekarang masih ya kan itu kita makanya download yang bermanfaat lah di gadget kita yang sia-sia. Iya, nggak sia-sia gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat alasan bantahannya di sini. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu memang menikahi usia ibunda kita Aisyah 7 dan 9 tahun, ya kan? Nah, apakah ini bisa disebut sebagai kelainan? Padahal ketika beliau menikah dengan ibunda kita Aisyah itu tidak ada sahabat-sahabat yang berkomentar negatif atau bertanya tentang keputusan Rasulullah. Kok menikahi anak yang masih di bawah umur kan gitu ya? Tadi pasti ada yang membantah sahabatnya, wajar ya kan. Nah, oke. Apakah orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi setelah beliau diutus jadi nabi, apakah kemudian mereka juga menuduh, kemudian menghina atau menjadikan ini sebagai bahan untuk menjelekkan Rasulullah karena menikahi ibunda kita Aisyah dalam usia yang 7-9 tahun? Ya, ternyata kan kita nggak menemukan riwayat itu. Ya kan? Artinya kalau itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran sosial atau kelainan, ya, ini mesti musuh-musuh Rasulullah pasti akan memprotesnya, ya kan? Lihat itu mereka yang pertama kali. Iya, mereka masih pertama kali. Lihat itu nabimu, ya. Lihat itu yang katanya utusan Allah kan gitu ya. Masa anak usia 9 tahun dinikahi? Ternyata nggak ada. Artinya serangan ini munculnya setelah itu. Setelah masa-masa Rasulullah SAW, ya, dia jauh ratusan tahun kemudian sampai hari ini, ya kan? Ini yang kemudian tidak. Jadi berarti pada saat itu menikah dengan anak usia 9 tahun itu adalah hal yang wajar. Itu hal yang lumrah bagi masyarakat Arab saat itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena tidak ada yang protes saat itu. Nah, kalau kita coba flashback balik ya, Mas Pras ya, ternyata kaumnya Nabi Nuh itu ada yang usia 100 tahun masih nikah, 300 tahun masih nikah lah, ya kan? Ini ya, coba tuh bayangin tuh ya kan lah. Itu kakek, kalau kita hari ini kalau dengar kakek-kakek nikah aja, wah, berasa aneh. Iya, berasa aneh. Ya. Apalagi nenek-nenek. Apalagi nenek-nenek, ya kan? Apalagi sekarang kakek-kakek sama
masih belasan tahun. Betul. Atau kebalikan, nenek-nenek sama yang masih pemuda 20-an tahun. Masya Allah, itu sudah sesuatu yang aneh. Iya. Nah, tahun 60-70-an di negara kita tercinta Indonesia, Mas Pras, itu kita bisa melihat sejarah negara ini. Ternyata gadis-gadis di negara ini itu rata-rata menikah usia 11 sampai 13 tahun. Pada saat itu ya? Pada saat 67, itu. Iya, sekitar ya 50 tahun yang lalu lah. Betul, iya. Nah, kalau ada gadis yang usia 15-17 tahun belum nikah, ini dianggap perawan tua. Di suatu daerah sampai hari ini? Iya, itu ya. Ada daerah masih begitu yang juga. masih begitu ya? Nah, ya kan. Tapi memang secara umumnya pada tahun-tahun ya tahun 2000-an beginilah di era milenial ini sepertinya udah bergeser. Tabu ya? Jadi kalau misalnya usia 17 nikah, wah itu kemudaan. Ya, padahal dulu kan enggak, itu kalau belum nikah malah ketuaan. Makanya di undang-undang perkawinan sekarang ditambahin Ustaz. Ditambahin usianya. 19 tahun. 19 tahun. Nah, sekarang aja kalau ada, ya mohon maaf, ada gadis usia 25 tahun masih belum nikah, sekarang belum dianggap terlalu tua. Iya. Artinya dia memang wajar lah, 25 belum nikah wajar, ya kan? Tapi ya, itu artinya itu tradisi masyarakat. Berarti usia pernikahan Rasulullah SAW ya itu memang terkait dengan situasi dan kondisi saat itu, gitu. Iya, betul. Artinya apa? Ini batasan usia wajar untuk pernikahan itu tergantung tempat dan zaman. Ini harus kita pahami. Iya, jadi kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang lampau dengan kondisi dan situasi yang ada hari ini, ya kan? Makanya kita nanti akan kebingungan dalam hal ini. Nah, makanya kita bantah yang mereka katakan itu. Apalagi kalau kita melihat kalau beliau dianggap pedofil, berarti istri-istrinya yang lain harusnya anak-anak muda juga dong, atau yang seusia dengan ibunda kita Aisyah. Betul. Ternyata dalam sejarah istri-istri beliau yang lain enggak, udah tua-tua, ya kan? Berarti ini bantahan lagi nih. Dan ibunda kita Aisyah ada hikmahnya. Ternyata beliau ini orangnya cerdas, sehingga kemudian beliau termasuk yang meriwayatkan hadis paling banyak terkait urusan dalam rumah tangganya Rasulullah SAW. Jadi kita bisa tahu bagaimana romantisme Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu dengan istri dengan istrinya, bagaimana Rasulullah di rumah, ya, bahkan termasuk urusan, mohon maaf, urusan ranjang, ya, urusan tempat tidur, itu semua yang memberitahukan adalah Rasulullah. Adalah ibunda kita Aisyah. Masya Allah. Ya kan? Jadi terjawab sudah ya? Jawab sudah. Jadi buat teman-teman yang saat ini kebingungan, kenapa sih Rasulullah itu dituduh tadi orang yang suka kawin atau pedofil. Tadi jawabannya oleh Ustadz sudah disampaikan. Jadi jangan sampai kita yang seharusnya umat Nabi SAW ikut termakan fitnah itu, Ustadz ya. Betul. Karena hari ini kita kehilangan sosok, Ustadz. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir. Reaksi kita sebagai seorang muslim, Ustadz, ketika kita mendengar Nabi kita dihina, atau bahkan anak cucu Nabi kita dihina. Betul. Ini apa reaksi kita yang pantas kita lakukan pada hari ini, Ustaz? Ini ternyata mencintai Nabi SAW itu bagian dari wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah. Jadi kita tidak hanya mengimani beliau, tidak hanya kemudian kita mengikuti tuntunan ajaran yang beliau bawa, tidak hanya kemudian kita mencintai beliau, tetapi kita punya kewajiban membela dan menolong beliau. Iya, nah, para sahabat itu ketika perang, kan apalagi perang-perang yang di luar logika untuk menang, perang Badar, ya, perang Khandaq misalnya, itu kan perang-perang yang kemudian nggak mungkin menang lah, iya. Karena umat Islam jauh lebih jelas, perlengkapan, kondisi, macam-macam. Tapi kan nggak ada para sahabat yang ngomong begini, ya Rasulullah, engkau kan utusannya Allah, ya kan? Pasti Allah akan nolongmu lah dengan malaikat-malaikatnya, ya kan? Udah engkau kayak umatnya Nabi Musa loh. Iya lah, makanya kan nggak ada sahabat nggak kayak gitu, nggak seperti Bani Israil, ya kan? Pokoknya para sahabat siap saja karena ini utusan Allah, ya kan? Dan ini Rasulullah memerintahkan, saya berangkat walaupun berat, walaupun itu nggak masuk akal, tapi saya tetap berangkat. Kenapa? Ternyata ini pembuktian konsekuensi dari keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah. Dan itu harus dibuktikan.
Dengan cara apa? Dengan cara membela beliau. Beliau difitnah, beliau dihina, ya kita harus bela. Ya. Cuma nanti yang jadi perdebatan bagaimana cara membelanya, kan? Ya. Tentu kita nggak akan bahas bagaimana pembelaan siapa Azorov ya, yang memenggal Samuel Paty itu ya. Ini bukan bahasan kita, maksud terlalu berat ya. Ya, kita jelas, kita yang pertama harus membela secara lisan dulu. Membantah ya. Bantah dulu lisan ini. Jadi sekarang kan media banyak Ustaz. Benar. Nah, diskusi kita hari ini kan salah satu itu untuk membela beliau, atau dengan tulisan kita bikin status ya, untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan itu ya kan. Yang terbaru ini adalah dengan memboikot. Iya, dan itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sebagai bentuk perlawanan terhadap Prancis ya, karena kepala negaranya membolehkan itu, maka kita memboikot produk-produk Prancis. Tidak beli. Yang kalau sudah beli ya nggak usah dibakar juga kali ya kan, nggak usah dimanfaatkan sampai rusak. Ada temen yang mobilnya mobil dari Prancis itu dijual dijual. Ya itu nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Mau dibakar, dibuang, itu nggak boleh. Mubadir kan, mubadir. Ya, jadi manfaatkan saja. Kalau dijual. Yang maksud saya kita boikot tuh ya nextnya kita sudah tahu nih Prancis kayak begitu. Nah, untuk menghukum Prancis yang bisa kita lakukan ya boikotnya. Jadi kita sementara sampai Prancis minta maaf, kita nggak beli produk-produk Prancis terlebih dahulu. Dan terbukti hari ini Prancis ada mengalami kekurangan pendapatan. Oh iya. Oh, jadi sempat goyang ekonominya. Masya Allah. Ini juga lagi-lagi pentingnya kita Mas ya. By Muslim first gitu ya. Wah, itu ini by Muslim first. Termasuk sekarang hari ini kita. Iya, sekarang ini ya. Ini di kafe ini ya, Masya Allah. Kafe yang library ini ya, Masya Allah. Ini punyanya Better Youth Foundation nih ya. Nanti insya Allah kita coba tanya-tanya sama ownernya. Ini maksudnya apa konsep ini dan ke arah mana gitu Mas. Jadi itu soalnya itulah mas sementara yang bisa kita lakukan. Jadi yang pasti kita harus marah dulu, jadi ada gesekan. Ada rasa cemburu Ustaz. Iya. Khawatirnya begini Ustaz, ini namanya anak muda ya, itu kurang terlalu mengerti nabinya sehingga lupa apa yang harus dilakukan. Itulah dia. Terus narasi yang muncul hari ini, nabi kita kan pemaaf. Pasti gitu ya kan. Sama kayak begini, ada orang maksiat, Tuhan kita kan mau pengampun. Yang paling sering adalah Tuhan tidak perlu dibela. Nabi tidak perlu dibela. Ini kan narasi yang benar ya, ini emang agak rancu. Maka tadi kalau Nabi nggak perlu dibela, para sahabat nggak perlu berangkat dong. Iya kan? Tapi ternyata ini konsekuensi keimanan. Terus masuk juga Tuhan kok dibela, ya kan? Tuhan nggak perlu dibela sebenarnya. Makanya kan Allah berfirman, In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Ya, berarti salah satu sebab supaya kita dapat pertolongan Allah, ya kita harus menolong agama Allah. Jadi teringat tadi Ustaz, ketika Bani Israel itu diminta perang di suatu wilayah, tapi dia malah menyuruh Musa dan Harun untuk berperang saja kalian berdua. Seolah-olah mereka tidak mau membela nabinya, padahal mereka mengaku itu nabi mereka. Nah, itu dia. Jangan sampai kita seperti itu. Betul, itu buruknya Bani Israel itu, ya kan? Dan apa kata Biatan? Itu bisa masuk ke diri kita juga. Betul. Jangan sampai. Jadi kita perlu pahami bahwa agama kita itu ada at-tawazun, yaitu keseimbangan. Jadi Rasulullah itu pemaaf, tapi di sisi lain Rasulullah juga tegas terhadap yang menghina beliau. Ini yang kita harus pahami. Jadi kita harus tahu kapan kita tuh harus lembut, tapi kapan harus kita tegas dan keras gitu ya. Itulah Islam ya, seimbang gitu. Jadi nggak lembut terus ya, kita malah diinjak-injak kan gitu ya, keras terus. Nah, ini juga keliru. Nah, menempatkan ini kayaknya itu butuh pembahasan lebih lanjut deh. Betul ya. Nggak cukup kayaknya kalau kita bahas. Kopinya nanti nggak habis. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Jadi apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita, apa yang menjadi gundah gulana kita pada hari ini sudah terjawab, bahwasanya ketika Nabi kita dihina, ketika agama kita dihina, ada hak, kewajiban hak Nabi untuk dibela, dan kewajiban kita sebagai umat beliau untuk membela beliau, karena ini akan jadi saksi kita nanti di hari kiamat.
Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya beliau ya. Amin. Yang Amin. bisa mendapatkan syafaat beliau insyaallah dari kiamat. Amin amin. Setelah ini kita mau makan ya. Oh iya. Jadi buat teman baik yang nonton video ini, sampai di sini dulu segmen bersama Ustadz Carlos Abu Hamzah. Jangan lupa untuk tetap mencari ilmu, tetap baca buku, dan sering-sering datang ke tempat-tempat yang memang bisa kita mendapatkan pelajaran. Betul. Termasuk di Red, cafe ini. Red Coffee and Library. Red Iya, Coffee and Library. iya. Oke, sampai ketemu lagi. Teman baik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah.